6. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984 dari penjajahan Inggris. Bahasa yang dipakai di Brunei adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Agama Islam merupakan agama resmi Brunei, dengan Sultan Brunei merupakan kepala agama. Suku yang terdapat di Brunei adalah suku Melayu, sebagian kecil orang Tionghoa. Brunei mendapat julukan negeri petrodolar. Kondisi geografis. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Iklim Brunei adalah tropis. Iklim ini menyebabkan Brunei memiliki banyak hutan. Karena dengan beriklim tropis, maka suhu dan kelembapan di negara tersebut sangat tinggi. Sejumlah kota utama, termasuk kota pelabuhan Muara, kota Seria, merupakan penghasil minyak bumi. Kehidupan sosial budaya. Budaya Brunei hampir sama dengan budaya Melayu, yaitu mendapat pengaruh kuat dari Islam, tetapi lebih konservatif dibanding Malaysia dan Indonesia. Di Brunei, peraturannya sangat ketat dan menerapkan syariat Islam. Salah satunya adalah mengharamkan penggunaan rokok. Kehidupan ekonomi Brunei Darussalam. Keadaan ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Pendapatan terbesar berasal dari minyak bumi. Pendapatan ini dipergunakan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas pengobatan secara cuma-cuma dan memberikan subsidi beras dan perumahan bagi rakyatnya. Saat ini, Brunei merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan politik Brunei Darussalam. Brunei berhasil memperoleh kebebasan atau kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. 7 adalah negara Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Hari kemerdekaan Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Vietnam mendapat julukan Vietnam Rose dan Negeri Naga Biru. Kondisi geografis. Di Vietnam terdapat deretan pegunungan di Indochina, yaitu Pegunungan Annam yang berada di wilayah barat dan dari bagian utara sampai utara Saigon. Bagian utara kebanyakan terdiri atas pegunungan dan delta Sungai Merah, yang juga dikenal dengan Song Hong. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Phan Xipang. Gunung ini berlokasi di Lao Cai. Ketinggian Gunung Phan Xipang yaitu 3.143 meter. Sosial budaya. Kebudayaan Vietnam berpegang teguh pada Konfusianisme
yang menekankan pada tugas-tugas yang bersifat kekeluargaan. Pakaian tradisional wanita yang disebut aodai adalah pakaian yang dalam momen-momen spesial seperti pernikahan, tahun baru Imlek, dan festival-festival lainnya digunakan. Pakaian aodai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, tetapi sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Masakan Vietnam menggunakan sedikit minyak dan banyak sayuran. Makanan utama sering terdiri atas beras, kecap asin, dan kecap ikan. Karakter rasanya adalah manis, pedas, asam, umami atau kecap ikan, dan berbagai rasa dari mint dan kemangi. Kehidupan ekonomi Vietnam. Bagian besar mata pencaharian penduduk Vietnam adalah pertanian. Hasil utama pertanian adalah padi. Selain itu, Vietnam juga menghasilkan jagung, kapas, tebu, ubi jalar, teh, buah-buahan, tembakau, dan kopi. Vietnam telah berhasil membuat 1.000.000 hektar sawah padi yang hasilnya diekspor ke beberapa negara termasuk Indonesia. Hasil industri Vietnam antara lain semen, pupuk, ban, dan tekstil. Hasil pertambangannya meliputi emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Kehidupan politik Vietnam. Vietnam merupakan negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Kelompok etnis terbesar adalah Vinh atau Kin. Orang Kin mempunyai kehidupan nasional melalui kontrol mereka dalam urusan bidang politik dan ekonomi Vietnam. 8 adalah negara Laos. Negara Laos beribu kota di Vientiane. Hari kemerdekaan Laos pada tanggal 19 Juli 1949 dari penjajahan Prancis. Bahasa yang dipakai di negara Laos adalah Lao, Prancis, dan Inggris. Agama resmi adalah agama Buddha Theravada. Laos mendapat julukan tanah terkunci karena Laos adalah negara yang tidak memiliki wilayah lautan atau dikelilingi oleh negara-negara lain. Selain itu, Laos juga mendapat julukan Negeri Seribu Gajah. Kondisi geografis. Secara fisik, wilayah Laos terkurung daratan di Asia Tenggara. Laos diselimuti oleh hutan lebat dan kebanyakan bergunung-gunung. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Pao Bia dengan ketinggian 2.817 meter dari permukaan laut. Iklim Laos adalah iklim tropis dan dipengaruhi oleh angin musim. Sosial budaya. Penduduk Laos banyak menganut agama Buddha Theravada, sehingga agama ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Laos. Pengaruhnya terlihat pada bahasa, seni, dan sastra. Kehidupan ekonomi. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil utama pertanian Laos adalah padi, jagung, dan getah damar. Hasil lainnya berupa sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Hasil ternak berupa
sapi, babi, kerbau, dan unggas. Hasil tambang adalah tembaga dan perak. Kehidupan politik Laos. Negara Laos adalah negara sosialis satu partai, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Lao. Kebijakan pemerintah ditentukan oleh partai, keputusan penting pemerintah ditangani Dewan Menteri. 9 adalah negara Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Hari kemerdekaan Kamboja pada tanggal 9 November 1959 dari penjajahan Perancis. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Khmer, Perancis, dan Inggris. Suku yang mendominasi Kamboja adalah suku Khmer, Tiongkok, dan Vietnam. Agama yang paling dominan adalah agama Buddha. Kamboja mendapat julukan negeri Angkor Wat. Kamboja juga mendapat julukan Hell on Earth. Kondisi geografis. Wilayah Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong yang menyebabkan tanahnya subur. Selain itu, wilayah Kamboja juga terdiri atas pegunungan. Salah satu pegunungan yang terpanjang adalah Pegunungan Kardoman. Dengan puncak yang tertinggi adalah Phnom Aural. Di sebelah barat laut terdapat Danau Tonle Sap yang menjadi muara dari Sungai Tonle Sap. Kamboja memiliki iklim tropik. Kehidupan sosial budaya. Di Kamboja terdapat kuil Angkor Wat sebagai bentuk hasil budaya. Perkembangan budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh budaya agama Buddha Theravada. Orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Kamboja juga memiliki atraksi budaya lainnya, seperti Festival Bon Om Tuk, yaitu festival bara perahu nasional yang diadakan setiap November. Kehidupan ekonomi Kamboja. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Daerah pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertanian terbesar Kamboja adalah padi dan karet. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang yang andalan dalam perekonomian Kamboja. Politik. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad 9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. 10 adalah negara Myanmar. Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw. Hari kemerdekaan Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948 dari penjajahan Inggris. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Suku yang dominan adalah keturunan Tibet-Birma. Sisanya adalah suku San, Karen, Rakhine, Mon, dan Kachin. Agama utama adalah agama Buddha.
Myanmar mendapat julukan Tanah Emas. Myanmar juga mendapat julukan Negeri Seribu Pagoda. Myanmar memiliki kondisi geografis, yaitu negeri yang sangat subur, karena Myanmar memiliki iklim tropis. Di bagian selatan wilayah ini terdapat pantai terpanjang, yaitu Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di bagian tengah merupakan dataran rendah yang dialiri oleh sungai-sungai. Sungai yang paling besar adalah Sungai Irrawaddy. Myanmar terdiri atas dua iklim, yaitu iklim tropis, sedangkan yang di sebelah utara adalah iklim subtropis. Sosial budaya. Kebudayaan Myanmar banyak dipengaruhi oleh agama mayoritas, yaitu agama Buddha. Ini terlihat dari banyaknya pagoda yang dapat kita jumpai hampir di setiap tempat di Myanmar. Oleh karena itu, Myanmar mendapat julukan sebagai Negeri Seribu Pagoda. Kehidupan ekonomi. Mata pencaharian penduduk Myanmar adalah bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Penghasilan utama Myanmar adalah pertanian. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Beberapa produk pertanian lain yang dihasilkan adalah gandum, jagung, dan kapas. Hasil perkebunan tebu dan kayu. Sedangkan hasil pertambangan adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Kehidupan politik negara Myanmar. Pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlemen. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tetapi pada tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Un Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlemen. Nah, anak-anak, itu tadi 10 anggota negara ASEAN beserta kondisi geografis, sosial ekonomi, dan politik. Semoga kalian bisa lebih paham dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.